Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alevi Kurniela Gemilang dari Semester 3C. Kali ini saya akan mereview materi mata kuliah hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SMH beserta asisten dosen Dr. Emerendi Ridayandi SMH. Di pertemuan pertama ini membahas mengenai bab 1 percobaan. Pengertian dan sifat percobaan yaitu tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Sifat percobaan adalah yang pertama sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53. Walaupun tidak memenuhi unsur delik, jadi sifat dari pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Yang kedua yaitu sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap, lalu ada dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama, teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap, batin, atau watak yang berbahaya dari pelaku. Yang kedua, teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari yang pertama, teori objektif formil dan teori objektif material. Unsur-unsur percobaan, yang pertama adanya niat, yang kedua ada permulaan pelaksanaan, yang ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Alasan MCT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah yang pertama untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. Yang kedua, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha atau pencegahan preventif dengan adanya jaminan tidak dipidana. Maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Selanjutnya ada percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Lalu ada pemindanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Lalu ada percobaan di luar KUHP, diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 DRT 1955 tentang TPE.